Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Jadi masih di Golang in Advanced Series ya. Masih ada beberapa data struktur yang pengen gue bahas. Nah, untuk video kali ini gue pengen bahas cara implementasi data struktur Q ya di bahasa pemrograman Go. Jadi Q itu seperti sistem antrian gitu ya, bentuknya antrian. Nah, basic konsep yang dipakai adalah FIFO, ya, first in, first out. Jadi ketika teman-teman punya collections of integer, let's say gitu ya, array of integer misalkan 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, indeks pertama ini bisa kita asumsikan bahwa dia adalah yang pertama masuk gitu ya. Jadi pada saat dia keluar, nah si angka 1 ini yang harus keluar dulu gitu ya. Jadi gini, biar lebih detail ya. Misalkan teman-teman bikin initiate sebuah array gitu ya dengan kapasitas 5 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus ada data yang masuk nih 1 misalkan. Berarti hasilnya adalah ya ini akan ditaruh di indeks paling awal gitu ya. Berarti ini akan jadi 1 0 0 0 0 gitu ya. Oke. Nah, ketika elemen lainnya masuk gitu ya, si 2 masuk misalkan gitu. Artinya dia harus disimpan di belakang si 1 ini kan. Ya kan? Berarti 1 2 0 0 0 gitu ya. Paham ya? Nah, ini juga berlaku terus untuk elemen berikutnya gitu ya, sampai kapasitasnya penuh gitu ya. 3 masuk misalkan jadi 1 2 3, let's say 4 masuk misalkan ya, 4 5 masuk, udah kapasitas full gitu ya. Jadi ketika ada yang masuk lagi ya tinggal raise error aja gitu ya. Jadi kasih tahu kalau kapasitas queue-nya penuh gitu ya, kapasitas antriannya penuh. Nah, setelah kita punya collections of integer ini, ingat first in, first out. Maka ketika ada elemen yang ingin keluar gitu ya, yang boleh pertama kali keluar adalah yang first in. Yang pertama masuk siapa? 1 ya kan, yang paling depan ini kan. Harus first out, harus yang pertama keluar, berarti keluarnya sudah di depan ya kan. Ini. Berarti yang kalau misalkan ketika diproses beres gitu ya, berarti yang akan pertama kali keluar adalah si 1 gitu ya. Berarti arahnya jadi 0, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Paham ya? Maka berikutnya lagi yang harus keluar adalah si angka 2. Oke. 0, 0, 3, 4, 5. Paham ya? Ini sistem queuing. Oke. Nah, problemnya teman-teman ketika ada proses yang sudah beres gitu ya, dan harus keluar gitu, si first out-nya ini gitu ya, yang kepala yang paling depannya itu gitu ya, yang harus keluar. Permasalahannya adalah 2, 3, 4, 5-nya ini harus digeser juga ke depan, teman-teman. Kebayang ya? Kenapa? Karena kalau nggak digeser, ketika di sini ada setelah 1 ini keluar, ternyata ada 6 yang pengen masuk nih. 6 pengen masuk ke collections of array kita gitu ya, ke antrian kita gitu. Gimana caranya? Ya, taruh sini misalkan gitu ya, taruh sini. Bisa, betul bisa. Nanti kita akan pelajari di bagian circular buffer gitu ya. Tapi untuk array biasa, teman-teman, untuk array biasa ini nggak muat, nggak bisa. Kita akan anggap ini antrian tetap penuh gitu ya. Karena dia harus masuk dari belakang ya kan. First in, first out. Jadi yang pasti keluar pasti di depan gitu. Yang ini yang pasti keluar. Yang di depan itu yang harus keluar. Berarti artinya apa? Instead of kita keluarin 2 dulu gitu ya. Nah, ini gua hapus dulu gitu ya. Ini kita geser dulu teman-teman. Kita geser dulu jadi 2, 3, 4, 5, 0 gitu. Paham ya? Ini gua hapus dulu. Jadi nanti ketika ada data yang ingin masuk lagi, itu bisa teman-teman. Ya tinggal taruh sini gitu kan. 6 gitu. Paham ya? Jadi di queuing biasa, data struktur queue yang pengen gue bahas ini, yang sekarang gitu ya, queue yang standar itu harus ada proses shifting ini gitu ya. Paham ya? Itu yang pengen kita pelajari di data struktur queue yang sekarang. Oke, nah di berikutnya di circular buffer, gue akan ceritain lebih detail gimana caranya supaya nggak ada proses shifting tadi gitu ya. Nah sekarang kita coba implementasi data struktur queue standar atau yang perlu shifting tadi ya, yang gue udah jelasin di bahasa pemrograman Go. Oke, package main standar ya. Kita bikin entry point dulu, terus kita bikin strukturnya di sini ya. Type queue struct. Nah, ada array of integer gitu ya. Ini sistem antriannya gitu ya. Queue-nya. Nah, ini nggak mesti integer teman-teman, bisa pakai custom struct punya teman-teman, string, map segala macam. Intinya adalah
untuk array untuk nyimpen si antriannya gitu ya. Oke, terus ada capacity, ada length juga ya, jangan lupa. Oke, terus jangan lupa bikin konstruktornya ya, new queue dengan satu parameter capacity, terus mereturn sebuah queue. Oke, return address dari new queue, array-nya kita make aja sesuai capacity, cap-nya capacity, length-nya kita mulai dari 0. Oke. Nah, ada dua method paling basic di queue ya kan, ada push, ada pop gitu ya, FIFO, first in, first out, ada in-nya, ada out-nya. Oke, nah yang ada satu metode yang pengen gue tambahin yaitu print gitu ya, untuk bisa ngecek apakah queue yang udah kita buat ini udah berjalan dengan semestinya atau enggak gitu ya, untuk ngecek nanti elemen-elemennya bener apa enggak gitu. Oke, kita mulai dari push dulu nih teman-teman. Oke, queue push sampel in. Nah ini pakai integer karena array kita collections of integer gitu ya, pasti kita ingin masukin ini ke antrian integer pastinya kan, ya kan. Oke. Sebelum kita masuk ke logiknya teman-teman, ingat ada yang harus divalidasi dulu ya kan. Ketika kita pengen push something ke dalam array ini, pastikan bahwa array-nya masih punya capacity ya kan, masih punya kapasitas untuk nyimpan value yang ingin kita push gitu kan. Antriannya masih cukup nih. Kalau enggak, ya kita bisa handling errornya gitu ya. Oh, kasih tahu kalau antriannya masih penuh nih gitu ya. Oke, berarti harus saling validasi nih. If queue.length gitu ya, length itu kan menandakan panjangnya jumlah antrian yang sudah terisi gitu ya. Berarti ketika jumlah yang terisinya itu sama dengan queue.capacity-nya gitu ya, maka return. Maka inilah case terjadinya, bisa terjadi error gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa handle gitu ya, bisa misalkan from error misalkan ya, error terus misalkan kasih tahu kalau queue-nya penuh gitu ya, queue is full, itu juga boleh gitu ya. Sekarang kita masuk ke logiknya teman-teman. Pada saat kita push, berarti kan kita ingin nyimpen ke array yang paling awal, indeks yang paling awal gitu ya, yang belum terisi gitu kan. Kita bisa dapat dari mana? Dari length ya kan. Length ini kan menandakan panjangnya panjangnya antrian yang sudah terisi gitu ya. Ya kan? By default 0 dulu nih, ya kan? Mulai dari 0 berarti memang belum ada yang ngisi gitu kan. Berarti indeks paling pertamanya adalah 0, ya kan? Berarti queue.array ya, indeks ke queue.length. Nah, paham ya? Jadi array indeks ke yang belum diisi ya, yang paling awal dan belum diisi gitu. Sama dengan masukin si value-nya. Wow. Jangan lupa ditambahin. Jadi si like-nya sekarang bergeser, awalnya 0, udah dimasukin something gitu ya, terus length-nya bergeser. Paham ya? Length-nya bergeser sekarang di nomor 1 gitu ya, indeks nomor 1. Oke, plus length-nya juga udah 1 sekarang kan, panjangnya udah jadi 1 sekarang. Paham ya maksudnya ya? Oke, nah sekarang setelah push ada pop ya, queue pop. Oke. Nah di pop juga sama ya teman-teman, di pop juga sama, harus ada sesuatu yang kita validasi dulu ya kan. Karena akan ada case di mana ketika kita pengen nge-pop something gitu ya, ingin mengeluarkan elemen dalam array tapi ternyata array-nya sendiri kosong gitu ya. Ya apa yang mau dikeluarin gitu kan, berarti if queue.length sama dengan kosong gitu ya, ya maka return. Di sini juga teman-teman bisa tambahin handling error gitu ya. Bisa from error format gitu ya, queue is empty misalkan. Itu juga boleh ya. Nah, di sini yang menarik teman-teman. Ingat di queue standar yang tadi gue udah jelasin, akan ada proses shifting gitu ya. Jadi karena udah di pop gitu ya. Sekarang kita ambil dulu yang popnya. Yang akan di pop itu adalah queue.array index ke 0. Paham ya? Selalu indeks ke 0. Kenapa? Karena di queue standar gitu ya. Kan ada proses shifting tuh ya. Setiap kali pop ada proses shifting. Setiap kali pop ada proses shifting gitu ya. Pasti yang paling depan adalah indeks ke 0 ya kan? Paham ya? Maksudnya ya. Kasih tinggal from println pop, kita kasih tahu gitu ya, yang pop itu adalah si pop. Oke. Nah, sekarang udah di pop nih, udah keluar nih elemen pertamanya. Nah, ingat harus ada shifting ya kan? Berarti dari elemen pertama sampai terakhir ya kan? Kan indeks ke 0 udah keluar. Berarti sekarang indeks ke 0 udah nilai value-nya udah kosong kan? Berarti indeks ke 1 dan berikutnya harus shifting ke kiri ya kan? Semuanya nih shifting ke kiri.
Paham ya? Nah, caranya adalah kita bikin array baru, teman-teman. Oke. Make collections of integer, karena kebetulan gue pakainya integer gitu ya. Sesuai dengan capacity-nya lagi. Karena capacity-nya pasti sama ya kan. Nah, sekarang di bawah kita baru masukin, kita baru copy, teman-teman. For i elemen range dari QR, nah kuncinya di sini. Kita ambil slice index 1 sampai terakhir. Paham ya? Paham ya? Kenapa indeks ke 0 nggak dilibatkan? Karena kita pengen shifting indeks pertama aja dari indeks 1, bukan dari indeks 0 ya. Dari indeks 1 sampai indeks terakhir, kita pengen copy ke array yang baru. Di mana indeks 1-nya itu akan jadi indeks 0 sekarang nanti gitu ya. Paham ya? Oke, kita sekarang coba copy new array gitu ya, indeks ke i, karena i itu pasti mulai dari 0 sama dengan elemen. Jadi indeks pertama sekarang masuk ke indeks ke 0 gitu ya. Indeks kedua di sini gitu ya akan masuk ke indeks ke 1 di sini. I-nya akan jadi 1 kan, setelah 0 1 gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, sekarang di sini tinggal q.r, setelah proses copying ini berhasil, tinggal override aja q.r-nya sama dengan new array. Paham ya? Berarti Q array sekarang udah punya indeks ke 0 lagi ya kan, dari indeks nomor 1 yang digeser tadi ya, digeser di proses looping ini. Nah, jangan lupa karena pop itu mengurangi mengurangi elemen yang terisi di dalam collections kita, berarti q.length kurangin. Ya, sekarang metode terakhir func q terus print ya, print ini gampang ya, for l range qr from println element. Oke, sekarang kita coba ya, new q kapasitasnya 4 aja deh. Kita cobain ya, q.push 1, q.push 2, terus q.push 3, q.push 4 misalkan. Oke, terus kita print. Kita lihat apa yang terjadi. Normal ya. 1, 2, 3, 4, nggak ada yang aneh. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita coba pop, teman-teman. Kalau ini di pop, berarti yang mana yang duluan keluar? Ya, 1 lah ya, first in ya kan. Q.push ini first in-nya. Dan ini juga indeks ke 0 dalam array-nya ya kan. Nih. Berarti kalau di pop, berarti harusnya muncul popped gitu ya nih. Pop 1 gitu ya. Terus kalau kita kalau di bawahnya print, berarti ini harusnya sudah digeser, berarti harusnya udah jadi 2, 3, 4, 0 gitu ya. Nah, kita coba jalanin, teman-teman. Qpop, kita jalanin lagi. Nah, lihat. Pop 1, 2, 3, 4, 0. Paham ya? Sudah bergeser. Kalau kita pop lagi, teman-teman. Lihat. Pop 1, 2 yang udah beres 1 sama 2 gitu ya, elemen sama 1 sama 2. Terus 3, 4-nya geser ke atas. Oke? Terus kita push lagi misalkan. Kita push lagi 5, kita push lagi 6 misalkan. Lihat, 3, 4, 5, 6. Misal ini udah penuh ya, pastinya udah penuh nih. Kita push lagi nih. Nah, ini yang tadi gue jelasin. Kita harus handling ini. Kita push 8. Nah, lihat. Dia nggak masuk, teman-teman. Oke? Dia nggak masuk. Nah, karena dia akan masuk ke sini. Masuk ke form error format. Nah, error format ini nanti bisa ditangkap sama mau variabel teman-teman gitu ya, mau ke log sistemnya teman-teman gitu ya, atau dalam hal ini misalkan nggak usah ditangkap dulu deh, misalkan kita println aja gitu ya, misalkan q is full misalkan, yang ini nggak usah ditangkap dulu misalkan ya, kita biar kelihatan aja ya, biar kelihatan kita println q is empty. Nah, lihat, q is full. Jadi pada saat kita masukin elemen 8 gitu ya, elemen 8 yang nggak bisa, q is full. Fullnya kenapa? Kalau kita print gitu ya, isinya udah ada 3, 4, 5, 6. Dan capacity-nya cuma 4 ya pada saat gue buat 4. Ya. Jadi ingat, ini salah satu data struktur yang paling sering digunakan juga gitu ya, entah dalam pembuatan sistem antrian gitu ya, atau pembuatan database yang perlu antrian gitu, itu juga menggunakan sistem queue ini. Nah, tapi kalau kita lihat ya, time complexity dari push itu cuma 1. Oke, kita udah punya length, disimpan di variable gitu, kita nggak perlu counting, jadi aman gitu ya. Ini adalah O1. Nah, problemnya ya di queue standar ini, ketika kita pengen pop something, ada proses looping di sini gitu ya. Proses looping dari elemen array indeks 1 sampai indeks terakhir, berarti n-1 gitu ya.
Berarti time complexity-nya sebenarnya n-1, cuman big O notation-nya adalah ON. Nah ini nggak very efficient gitu ya di dalam sebuah algoritma. Oke, makanya nanti akan kita bahas juga circular buffer deh. Jadi cara bikin queue tapi nggak ada proses shifting seperti ini.